Halo semuanya, perkenalkan aku Sofi Ardia Syafina dari Prodi Informatika Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2024. Dalam video ini, aku bakal bahas tentang penerapan backup dan restore dalam aplikasi MySQL dalam pengelolaan database berbasis aplikasi. Simak terus videonya ya. Bayangin kamu punya toko online yang kecil. Setiap hari ada pelanggan yang masuk, pesanan barang, dan semua datanya tersimpan rapi di dalam satu sistem. Nah, data-data itu ibarat nyawa di toko digitalmu. Kalau suatu hari servernya rusak atau datanya hilang, itu sama aja kayak toko yang lagi kebakaran dan semua arsip pelanggannya lenyap. Nah, disinilah basis data, khususnya aplikasi database MySQL, punya peranan yang besar banget. MySQL tuh kayak lemari arsip elektronik yang nyimpen segala hal termasuk data pengguna, transaksi, stok, sampai catatan-catatan kecil. Namun, sebagus apapun lemari itu, kalau nggak pernah dicadangkan atau di backup, bisa aja nih tiba-tiba isinya hilang karena kesalahan kecil. Makanya, di video ini kita bakal bahas tuntas tentang peran database dalam aplikasi, resiko kehilangan data, dan tentu saja cara backup dan restore di MySQL biar data kamu aman kayak punya asuransi digital. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang peran database dalam aplikasi. Database itu bisa dibilang sebagai otaknya aplikasi. Waktu kamu login ke website, klik tombol beli atau isi formulir, semua itu bukan cuma tampilan di layar, tetapi ada komunikasi yang terjadi antara browser kamu dan database. Ibaratnya, seperti ketika kamu pergi ke sebuah restoran, sang pelayan yang kamu temui itu sebagai aplikasi atau front end. Lalu, dapurnya sebagai database atau back end. Waktu kamu lagi pesan makanan, ada pelayan yang mencatat, terus menyerahkan catatan itu ke dapur. Nah, dapur atau database yang mengelola bahan mentah atau data dan nyiapin hasilnya buat kamu. Dalam MySQL, proses ini terjadi lewat query SQL seperti select buat ngambil datanya, kemudian insert buat nyimpen data yang baru, lalu update buat ubah datanya, serta delete buat hapus data yang lama. Fungsi-fungsi ini seperti alat dapur yang harus dipakai dengan benar. Kalau salah pakai, bisa-bisa yang kehapus malah semua menu yang ada di restoran. For your information, banyak aplikasi besar seperti WordPress, Laravel, bahkan sebagian fitur di aplikasi Tokopedia masih pakai MySQL atau turunan relationalnya. Artinya, MySQL bukan cuma buat latihan, tapi masih jadi tulang punggung di web modern. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang resiko kehilangan data. Bayangin, kamu punya database toko yang isinya ribuan pelanggan. Terus karena salah satu karyawan kamu iseng ngetik query tanpa filter, delete from
pelanggan. Boom! Semua data pelanggan hilang. Ini bukan fiksi. Hal kayak gini sering banget terjadi bahkan di perusahaan besar. Lalu, apa sih penyebab kehilangan data? Penyebab kehilangan data bisa bervariasi, seperti human error atau salah eksekusi perintah, kegagalan hardware, yaitu hard disk rusak atau listrik yang mati mendadak. Bisa juga karena serangan cyber, yaitu hacker masuk dan mengenkripsi datanya. Bisa juga disebabkan oleh bug aplikasi, kesalahan kode yang bikin tabel korup. Lalu bisa juga dari kesalahan deployment. Versi baru aplikasi meniban struktur database yang lama. For your information, menurut IBM Data Report 2023, 60% perusahaan yang kehilangan data penting tanpa backup bisa berhenti operasi lebih dari 2 hari. Dan 1 dari 4 gak pernah bisa pulih secara total. Jadi, kehilangan data itu ibarat kehilangan ingatan permanen. Bisa bikin semua sistem berhenti berfungsi secara total. Jenis dan strategi backup database. Backup itu sederhananya bikin salinan data biar kalau yang asli rusak, kita masih punya cadangannya. Ada 3 jenis utama. Yang pertama full backup, ibarat kamu fotokopi seluruh isi buku, lengkap tapi makan waktu yang lama. Biasanya dilakukan seminggu sekali. Yang kedua ada incremental backup. Cuma nyalin halaman yang berubah sejak terakhir backup. Cepat, tapi kalau mau balikin harus buka banyak salinan. Yang ketiga, differential backup, yaitu seperti menyimpan semua perubahan sejak full backup terakhir. Filenya makin besar seiring waktu, tapi restore-nya lebih mudah. Strategi paling umum itu full backup mingguan plus incremental harian. Kalau diibaratkan, kayak kamu menyimpan laporan keuangan lengkap tiap minggunya, tapi tiap hari cuma nambah catatan kecil. Metode dan tools backup MySQL. Nah, sekarang kita bakal bahas alatnya. MySQL punya banyak cara buat backup, tergantung kebutuhan dan lingkungan kerja. Yang pertama ada phpMyAdmin. Cara paling gampang, biasanya buat mahasiswa atau pemula. Tinggal klik database, pilih export, pilih SQL, lalu klik go. Udah, file backupnya udah jadi. Yang kedua, pakai MySQL dump yaitu command line. Buat yang lebih suka teknikal, jalankan MySQL dump strip urut /p nama underscore database kamu lalu backup.sql. File .sql ini isinya semua struktur dan data dalam bentuk perintah SQL. Yang ketiga ada MySQL Workbench, GUI resmi dari Oracle. Bisa pilih tabel tertentu buat backup atau restore. Praktis buat developer yang kerja di desktop. Lalu ada Percona Extra Backup. Dipakai di server biasa. Bisa backup tanpa matiin MySQL atau hot backup. Yang terakhir ada Cloud Backup. Bisa pakai AWS, GCP, atau Azure. Semua sudah otomatis di sini. Kamu tinggal atur jadwal dan sistem bakal bikin snapshot setiap hari. Nah, kita kan udah tahu nih cara backup. Kalian udah tahu juga belum cara restore dan memvalidasi? Karena kalau kita udah bisa backup tapi belum bisa restore, itu sama aja bohong namanya. Restore dan validasi. Backup tanpa restore itu kayak punya payung tapi nggak pernah dipakai pas hujan. Restore sendiri artinya mengembalikan database dari file cadangan. Langkahnya simple banget. Yang pertama, kita buat database kosong terlebih dahulu. Contohnya seperti membuat perintah create database, misal toko_online.
lalu jalankan perintah seperti berikut. Atau bisa juga lewat phpMyAdmin, yaitu tab import, lalu pilih file, lalu klik go. Setelah restore, jangan langsung percaya 100%. Selalu lakukan validasi seperti cek jumlah tabel dan data, jalankan query test dengan perintah select count, lalu tes login aplikasi, pastikan semua fitur berjalan. Jadi, backup dan restore bukan cuma tugas teknisi, tapi bagian dari tanggung jawab menjaga kehidupan digital. Database itu seperti ingatan, dan backup adalah cara kita menghormati ingatan itu, yaitu memastikan semua data bisa tetap hidup meskipun sistem jatuh. Dengan MySQL dan alat sederhana seperti phpMyAdmin, MySQL Dump, atau Cloud Backup, kamu udah bisa punya sistem keamanan data yang profesional bahkan dari rumah. For your information, file backup.sql bisa dikompres hingga 80% tanpa rusak. Jadi nggak usah khawatir, ruang penyimpanan bakal penuh asal rajin diarsipkan.